Wakun mustafidan, wakun lan ana sapa sira iku mustafidan, wong kang amrih faidah. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Ziyadatan ing amrih tambah minal ilmi bayane ilmu, wasbah lan nglangi sapa sira fi buhuril fawaidi ing dalem segarane pira-pira faedah. Ya. Kita jika ingin menjadi orang hebat seperti tadi itu, memiliki ilmu yang ilmu itu berfungsi sebagai zainun fadlun unwanun, maka tekniknya itu mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadi ziyadatul ilmi fi kulli yaumin. Az-ziyadah, ada program tambahan ilmu setiap hari, nambah ilmu setiap hari. Jadi one ilmu one day, satu ilmu satu hari. Hebat pol. Nek 30 dino 30 ngilmu loh. Kalau setahun 365 ilmu. Ya, jadi kita kalau istiqomah kulla yaumin ziyadah ilman wahid, iku wis alim ya. Alim. Nek tenanan. Ya. Tenanan satu ilmu tentang apa misalnya ulumul Quran, ya udah dipelajari mulai dari awal, dari kata-kata ulum itu dari kata apa, Al-Quran apa, gitu. Nah, di sini di syair ini ada kata-kata wasbah fi buhuril fawaid, berenanglah di lautan kemanfaatan faidah. Berenang itu satu sehat, ya, orang berenang itu sehat. Yang kedua, orang yang berenang itu harus punya daya pernafasan yang cukup. Jadi bisa menahan nafas. Berenang itu, apalagi kalau berenang sambil selulup, tenggelam apa? Seluruh menyelam, renang nyelam. Jadi nafasnya harus panjang. Karena apa toh? Ilmu di tengah-tengah perjalanan mencari ilmu itu banyak ujiannya. Wah gampang belajar, kali belajar. Enak wong sugih itu gampang lah belajar. Wong sugih tambah rano sing belajar, males belajar. Orang kok rano, jarang. Orang kaya raya kok kemudian jadi sarjana, apalagi S2, S3, jarang. Orang kaya itu cenderung manja, tidak mau belajar karena sudah ada warisan orang tua. Kenapa? Tidak pernah prihatin, ya, tidak pernah prihatin. Itu. Ya, maka harus ada latihan. Jadi orang berenang itu kalau tidak pernah latihan itu pakai ilmu batu, plung, lep, langsung hilang, pakai ilmu batu. Jadi orang mencari ilmu itu ibaratnya orang yang berenang, orang yang menyelam di lautan untuk mendapatkan mutiara. Ya. Dalam rangka untuk mendapatkan mutiara yang bernilai tinggi mahal itu, maka orang harus punya keahlian. Menyelam itu kalau enggak punya keahlian mati. Ya, mati. Bukan mandi, bukan. Ya. Nah, karenanya
kita ini harus punya strategi. Jadi orang berenang itu ada strateginya. Jangan melawan air, arus air, tapi memanfaatkan arus air untuk mempercepat renang kita sampai tujuan. Dulu saya waktu ini masih di kampung sana di Lamongan itu, ini kalau kemarau panjang mandinya di Bengawan Solo. Bengawan Solo ini ngelangi. Jadi ada air mengalir gini, kalau masih agak tinggi airnya itu jauh sini sampai lapangan sana ya ada. Ya itu airnya ngalirnya kan cepat itu ya. Nah caranya itu agak mengikuti seret. Nanti jalan lagi kalau mau kembali ke barat itu ya. Karena airnya kan mengalirnya ke timur. Barat nanti ini jalan itu. Tapi kalau berenang ini melawan arus, abote pol. Gedebak nggak jalan. Nggak jalan, nggak pindah tempat. Ya kesel. Nah, ya. Jadi mengatur pernafasan, menjaga keseimbangan, jangan sampai tenggelam. Orang yang sudah ahli berenang itu diem gitu aja timbul, ya ngambang. Tapi bagi yang nggak bisa renang, plung, lep, langsung. Tambah gerak, tambah cepat ke bawah, tambah gerak, nah, ya. Tambah ngomong, tambah kelebon banyu, nah, langsung lep, tambah melembung wetenge. Cepat mati ini, tambah gerak, tambah cepat, tambah ngomong, tambah melebu, airnya itu masuk ke mulut itu. Nah caranya lalu gimana kalau kayak gitu? Menengai, ambil nafas dulu. Kalau misalnya ini ya kalian nggak bisa renang ini ya, ambil nafas banyak-banyak sehingga di perut ini banyak udaranya. Terus menengai ini batang itu ini hidungnya diletakkan di atas, jangan di bawah. Nah, terus kakinya sambil wiri gitu. Waduh nanti ini Kelly hanyut ke air nggak apa-apa, tapi kan masih hidup. Untuk memperpanjang hidup aja. Nah, nanti kan ini ngambang, kalau perutnya semakin banyak udaranya itu tidak tenggelam, kayak pelembungan itu loh. Pelembungan itu kalau masih ada udaranya ya ini tetap ngambang, tapi kalau berdor ya ini ya, jadi pakai ilmu sederhana. Jadi oleh syair ini diibaratkan orang mencari ilmu itu seperti berenang di lautan, ya ada ombaknya, ya. Jadi orang itu kalau melihat laut itu indah bagi yang bisa menikmatinya, tapi menakutkan bagi orang yang tidak mampu menggali indahnya laut. Kalau bisa, wah indah sekali, ya. Apa itu namanya? Snorkeling, snorkeling. Nah itu bagus banget, pakai gitu terus ke bawah gitu ya, bareng-barengan dengan ikan itu, sentuh-sentuhan sama ikan. Ngapa kamu sini? Ngomong-ngomong jero, indah luar biasa, ya, indah banget. Tapi bagi orang yang tidak pernah melihat air besar, ya, apalagi seluas lautan, ya menakutkan. Baru lihat kapal gitu aja sudah nangis. Nangis, pulang, minta pulang. Tambah ada anginnya, gerubuk pulang, gitu, minta pulang, takut, ya. Jadi orang mencari ilmu itu kalau ngerti indahnya ilmu, nggak mau pulang. Ini ada COVID loh, kopat itu serap apa, neng pondok baik,
Itu bagi yang ngerti indahnya dan manisnya ilmu. Tapi bagi yang tidak, ya pengen mulai, bali nang pondok pengen mulai maning. Tapi bagi yang tahu indahnya ilmu, di rumah itu baru sehari 2 hari rasanya suwi. Kok suwi teman nang omah ya. Tapi kalau yang tidak suka sama ilmu, ning pondok terasa suwi. Suwi teman ya. Padahal baru seminggu. Rasanya suwi banget. Ya, mondok baru seminggu. Semikir baik. Nah, jadi ilmu itu memiliki keunggulan yang luar biasa. Keunggulan yang luar biasa. Karenanya kita harus mempelajari apapun yang kita hadapi atau haliyah apapun, kondisi apapun, maka harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Waduh, kalau ini nggak mampu, nggak cukup waktunya. Nah, di dalam perjalanan hidup, ya tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, orang ngerti ya. Jadi kalau ada apa-apa itu seneng dulu ya. Ahlinya apa kita ini? Kok main seperti saya ya? Ini kan guru, ya, guru ngaji. Yo kok ke ini peternakan sana itu yang apa itu ya, yang sapi itu di Batu Raden itu. Wis tak takoni wis bos iki. Pernah kesini bawa susu berapa itu ya? Yang lama-lama pernah ini dapat kiriman susu malam-malam begini. Oh, kesini. Saya ingin silaturahim sama kiai. Hidup saya biar manfaat. Bagus sekali Pak. Ini Pak Yai saya bawa susu. Alhamdulillah sering-sering juga bagus Pak. Oh ini langsung ini apa santri ya silahkan itu ada kiriman ini. Kemudian kita bawa ke sana. Di sana juga diberi susu. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa sih? 2016. Oh, Cik apal tahun-tahun. Apalagi kaitannya dengan sapi, apal itu. Ke sana ya. Waktu itu rombongan putra-putri ya sih. Jadi sapi sekian banyak. Gimana caranya mengelola sapi, bagaimana susunya lancar, bagaimana terhindar dari penyakit dan sebagainya. Wah, nikmat sekali. Oh, gini ya caranya ya. Oh, termasuk makanannya itu kan ditanami di samping-samping kandang itu. Nah, ini apa rumput gajah ya. Rumput gajah. Jadi semuanya serba menarik. Ya, serba menarik. Kalau kita misalnya ke Museum Dirgantara itu ya di Jogja itu kan dijelaskan sama yang pengantarnya. Wah, ini pesawat tahun berapa, ini digunakan sama siapa deh. Seneng banget. Rasanya itu tambah ngilmu. Ya. Jadi kemana saja kita pergi harus mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Tambah ngilmu. Ya, kemana saja. Kalau pergi, saya itu ya kalau pergi kemana, saya sempatkan, usahakan untuk ketemu dengan orang yang saya bisa belajar. Bodoh aja. Kadang ya diceritani ono wong ora pati paham ini ya. Mulai menjelaskan itu orang ini kayak enggak berhadapan dengan orang yang berpendidikan. Diceritakan. Itu juga belajar ya. Jadi belajar itu tidak hanya kepada orang alim, tetapi kepada orang bodoh, jahil. Jadi Sayyidina Ali itu, kenapa kok ditanya? Kenapa kok Anda itu jadi babul ilmi? Kata Nabi, jadi orang alim. Ya, karena Sayyidina Ali belajar pada orang alim dan orang bodoh. Belajar pada orang alim. Kenapa dia bisa alim dan apa saja kealimannya itu diambil, ditimba. Nah, sama orang bodoh, kok iso dadi wong bodoh ki piye?
enak temen sampean iki. Wong bodho kuwi lah enak to. Ya. Ono apa wae ora tau pikiran Dek, ora tau mikir. Ya. Kamu kok tenang. Saya itu tenang, apa saja enggak saya pikir. Lah, kok enggak dipikir? Nah, mau mikir juga enggak paham. Ini ada corona isulah enggak usah dipikir, pokoknya yang penting urip. Hai wong bodho kuwi enak jane iki. Tapi saenak-enake wong bodho itu mesti tetap saja pilihannya ini pilihan pada orang alim. Kun aliman, karena diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, kun aliman au muta'alliman, jadilah orang yang alim atau muta'allim, orang yang belajar menjadi alim. Kalau nggak mampu, au mustami'an, ya mustami' lah, biasa mendengarkan. Nggak bisa juga, au muhibban, ya penggemar, pecinta. Itu ini apa, tingkatan keempat. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jangan jadi yang kelima, wala takun khamisan, rusak. Wis dadi wong alim ora, sinau ya ora gelem, ngrungokaken moh. Seneng ora. Ana wong ngaji ki medhedhek atine, ngopo kae ngaji kaya pinter-pinter dhewe wae. Kayak ngaji belajar kaya arep mlebu swarga dhewe bae. Wis ora gelem ngaji, malah benci wong ngaji. Terus Kanjeng Nabi rusak. Tanda-tandanya orang yang rusak itu orang yang tidak menjadi alim atau berusaha jadi alim, namanya siswa mahasiswa santri, ngrungokaken juga enggak mau, jadi mustami listener juga enggak mau, wis pokoke moh. Waduh, wis ngene lho ora iso, enggak punya waktu. Ya seneng ya ora gelem. Rusak. Jadi ini pentingnya ilmu pengetahuan. Karenanya pelajari ilmunya, pelajari caranya mendapatkan ilmu, strateginya. Ya. Belajar membaca, belajar caranya membaca. Belajar menulis, belajar caranya menulis yang baik. Menulis. Ada ilmunya itu. Menulis itu sendiri keterampilan. Ya, cara menulis yang baik itu sendiri juga keterampilan yang lain. Makanya tidak semua orang yang bisa menulis itu bisa menulis. Ya, orang bisa menulis A, B, C, D dan seterusnya abjad, tapi tidak bisa menjadi seorang penulis. Loh, kepriwe kowe? Tidak bisa menjadi seorang penulis. Iso nulis ning tidak jadi penulis. Bisa membaca tapi tidak bisa menjadi pembaca yang baik. Banyak. Ya. Bisa sih sepak bola tapi tidak menjadi pesepak bola yang bagus. Bisa menjadi pesepak bola, pemain yang bagus tapi tidak bisa mengetahui teori persepak bolaan yang bagus. Ada teorinya. Bahkan ada filosofinya sepak bola. Filsafat sepak bola. Ya. Jadi semua itu ada deretan ilmu yang ada pertanyaan. Tanya Dek. Iki melek ora? Yang putra ada pertanyaan? Mboten wonten. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya pada kita semua, diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ya ala habibika khalqi kulli wal habib kulladhi turja syafa'atu
minal awali muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami